Halo teman-teman, kita dari kelompok 4, kita akan membahas hambatan-hambatan komunikasi massa. Oke, seperti yang teman-teman tahu, komunikasi massa merupakan kegiatan komunikasi antara komunikator dan komunikan, yang mana komunikannya di sini cenderung heterogen dan sangat luas. Dan komunikasi ini disampaikan melalui media massa. Nah, pada kegiatan tersebut muncul beberapa hambatan yang terjadi di dalam komunikasi massa. Di sini di materi kali ini kita dibagi menjadi 4 hambatan. Yang pertama ada hambatan psikologis, yang kedua hambatan sosiokultural, yang ketiga hambatan interaksi verbal, dan yang keempat itu ada hambatan interaksi nonverbal. Oke, kita di sini akan membahas nih satu-satu terkait hambatan tersebut. Nah, teman-teman penasaran? Langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan komunikasi massa. Yang pertama itu ada hambatan psikologis, yang mana teman-teman di sini pasti udah tahu nih dari kata psikologis, yang mana di situ melibatkan emosi dalam memahami sebuah komunikasi. Nah, di materi kali ini di hambatan psikologis kita membagi menjadi 4. Yang pertama ada kepentingan, yang kedua prasangka, yang ketiga stereotip, yang keempat ada motivasi dari komunikan. Nah, yang pertama itu kepentingan. Di sini teman-teman pasti memiliki kepentingan masing-masing dalam hidup teman-teman, yang mana saat sebuah komunikasi itu tidak sejalan dengan kepentingan kita cenderung akan mengabaikan komunikasi tersebut. Nah, di sini sangat berpengaruh bagi komunikasi massa, yang mana seorang komunikan itu tidak memiliki kepentingan yang sama dengan komunikasi yang disampaikan komunikasi massa tersebut. Jadi di situ sangat berpengaruh untuk keberhasilan dari komunikasi massa yang terjadi. Oke, kemudian ada prasangka. Di sini teman-teman pasti memiliki emosi sendiri-sendiri dalam memahami sebuah komunikasi, yang mana saat teman-teman ini mementingkan prasangka teman-teman, maka teman-teman akan memaknai sebuah komunikasi ini sesuai emosi teman-teman dan mengambil kesimpulan sesuai emosi teman-teman tanpa memikirkan sebuah pikiran yang realistis. Jadi teman-teman akan salah paham untuk memaknai sebuah komunikasi yang sudah disampaikan karena teman-teman lebih menggunakan emosi teman-teman. Kemudian ada stereotip. Di sini kita di komunikasi massa ini tidak bisa membagi apakah komunikan ini bisa sejalan dengan komunikasi yang disampaikan atau tidak, karena komunikannya ini sangat heterogen. Nah, di sini itu banyak komunikan yang memiliki sikap stereotip, di mana dia sangat kaku dan tidak bisa menerima komunikasi yang disampaikan. Jadi dia hanya berpegang teguh pada pikiran pribadi dia tanpa mau menerima masukan-masukan dari yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada motivasi dari komunikan. Di sini sangat berpengaruh atas keberhasilan dari komunikasi massa, karena motivasi komunikan ini sangat bisa diterima saat sebuah komunikasi ini sejalan dengan motivasi dari komunikan. Nah, saat komunikasinya ini tidak sejalan dengan komunikasi dari motivasinya komunikan, maka komunikan akan cenderung tidak menerima komunikasi tersebut dengan baik. Mungkin seperti itu untuk yang penjelasan hambatan psikologi. Selanjutnya ada hambatan sosiokultural, silakan di sini. Ya, hambatan yang kedua yaitu hambatan sosiokultural, di mana hambatan ini melibatkan lingkungan sosial serta budaya seorang komunikan. Nah, dalam hambatan sosiokultural ini ada dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada keberagaman etnik, terus perbedaan norma sosial, terus ada hambatan semantik, hambatan mekanis, terus kurangnya komunikan dalam berbahasa, kemampuan berbahasa, terus ada perbedaan pendidikan yang kurang merata di Indonesia. Beragamnya norma sosial itu menjadi fokus penting terhadap komunikator dalam komunikasi massa, karena kemungkinan adanya pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat, dan ada pula pesan yang dianggap kurang baik bagi suatu masyarakat.
Nah, yang kedua ada faktor semantik, itu kan merupakan hambatan tentang pemaknaan atau penafsiran. Kenapa faktor semantik ini menjadi hambatan? Karena dalam proses komunikasi massa ini kan bahasa itu sangat penting bagi komunikator dalam menyampaikan suatu pesan. Adapun hambatan, contohnya itu misalnya komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Terus adapun perbedaan makna pengertian antara komunikator dengan komunikan. Terus yang terakhir ada kurang meratanya pendidikan. Masalah yang timbul dalam kurang meratanya pendidikan Indonesia itu manakala komunikan yang berpendidikan rendah tidak dapat menerima pesan secara benar karena keterbatasan daya nalar atau daya tangkapnya. Nah, komunikator komunikasi massa harus mampu mengantisipasi hal-hal tersebut dengan cara menggunakan tokoh pemuka atau penerjemah atau orang lain yang dianggap mampu mengkomunikasikan kembali supaya lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Terus yang terakhir ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu terjadi karena adanya hambatan teknis dalam konsekuensi penggunaan media massa. 2, 3. Ya, hambatan yang kedua yaitu hambatan sosiokultural, di mana hambatan ini melibatkan lingkungan sosial serta budaya seorang komunikan. Nah, dalam hambatan sosiokultural ini ada dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada yuk lanjut, hambatan apa? Perbedaan norma. Lanjut. Dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama karena keberagaman etnik, terus perbedaan norma sosial, terus ada hambatan semantik, hambatan mekanis, terus kurangnya komunikan dalam berbahasa, kemampuan berbahasa, terus ada perbedaan pendidikan yang kurang merata di Indonesia. Beragamnya norma sosial itu menjadi fokus penting terhadap komunikator dalam komunikasi massa karena kemungkinan adanya pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat, dan ada pula pesan yang dianggap kurang baik bagi suatu masyarakat. Nah, yang kedua ada faktor semantik, itu kan merupakan hambatan tentang pemaknaan atau penafsiran. Kenapa faktor semantik ini menjadi hambatan? Karena dalam proses komunikasi massa ini kan bahasa itu sangat penting bagi komunikator dalam menyampaikan suatu pesan. Adapun hambatan, contohnya itu misalnya komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Terus adapun perbedaan makna pengertian antara komunikator dengan komunikan. Terus yang terakhir ada kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Jadi heterogenitas komunikan di Indonesia terhadap pendidikan itu sangat beragam. Ada yang berpendidikan rendah, dulu. Masalah yang timbul dalam kurang meratanya pendidikan Indonesia itu manakala komunikan yang berpendidikan rendah tidak dapat menerima pesan secara benar karena keterbatasan daya nalar atau daya tangkapnya. Nah, komunikator komunikasi massa harus mampu mengantisipasi hal-hal tersebut dengan cara menggunakan tokoh pemuka atau penerjemah atau orang lain yang dianggap mampu mengkomunikasikan kembali supaya lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Terus yang terakhir ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu terjadi karena adanya hambatan teknis dalam konsekuensi penggunaan media massa. Oke, selanjutnya hambatan yang ketiga yaitu hambatan interaksi verbal, di mana ini tuh terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada orientasi intensional, yang ketiga ada valuasi statis, dan yang terakhir ada indiskriminasi. Aspek pertama yaitu polarisasi itu merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim. Contohnya baik atau buruk.
positif atau negatif, sehat atau sakit. Nah itu bentuk dari lawan kata sebagai pengertian dari polarisasi. Terus yang kedua, aspek yang kedua yaitu orientasi intensional. Ini dimana mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Terus yang ketiga ada evaluasi statis, itu merupakan resiko yang perlu diketahui oleh komunikator komunikasi massa. Terus aspek yang terakhir ada indiskriminasi. Ini itu terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing itu bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Buat selanjutnya yaitu hambatan interaksi nonverbal. Menurut Larry Asamoah dan Richard E. Porter, interaksi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu settingan komunikasi yang dihasilkan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa hambatan yang sudah dipaparkan di atas tadi ya, yaitu hambatan dan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami. Setiap proses komunikasi pasti memiliki hambatan. Dalam komunikasi massa ada 4 pengelompokan jenis hambatan, yaitu hambatan psikologis, hambatan sosial-kultural, hambatan interaksi verbal dan hambatan interaksi non-verbal. Hambatan psikologis bisa terjadi karena ada unsur-unsur dari kegiatan psikis yang berkaitan dengan kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Hambatan sosial-kultural bisa terjadi karena adanya keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mempunyai berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi internasional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Sekian dan terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan terkait hambatan-hambatan yang muncul dari komunikasi massa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap bisa mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kata-kata hari ini Paling enggak banget. Wah, emosi. Kurang mempunyai berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidik,